Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Berikut ini saya ingin mengomentari sebuah video, ya. Video ini adalah sebuah video yang ditayangkan oleh yaitu Qanatun Nurani, yaitu saluran Nurani. Saluran ini adalah saluran yang mempertontonkan seorang ulama Mustafa Al-Adwi yang mengeluarkan komentar sumbang menurut netizen. Nah, jadi mengeluarkan komentar sumbang menurut netizen. Beliau berfatwa berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya di dalam persoalan Palestina. Ada salah satu seruan yang ditujukan kepada Panglima Palestina, Panglima Jihad Palestina, yaitu dari penjaga gawang tim kesebelasan Palestina, ya, seolah-olah begitu kalau kita bandingkan dengan sepak bola, yaitu dengan judul narasi adalah Syekh yaqulu li Abu Ubaidah jahidi bis sunan. Syekh Mustafa Al-Adwi menyampaikan kepada Abu Ubaidah, berjihadlah dengan cara-cara sunnah. Nah, ini memancing reaksi yang sangat luar biasa di Jagat Raya gitu, dari masyarakat dunia Islam, dari mereka yang mendukung Al-Muqawwamah, Hamas itu. Jadi mereka itu sangat banyak jumlahnya yang mengomentari video ini sampai mencapai 5.800 komentar. Sangat luar biasa. Apa isinya? Nah, mari kita dengar bersama. أعظم من الجهاد بالسيوف رسالة لك أبا عبيدة رسالة لك جاهد بالسنن. Dia mengatakan itu suruh jahid bis sunan, artinya jihadlah dengan sunnah, karena sunnah itu lebih besar daripada pedang, dari senjata maksudnya. Jadi jihad dengan menyampaikan saran-saran, menyampaikan sunnah-sunnah. Dan beliau ini mengatakan jihadlah dengan cara-cara sunnah. Ya Aba Ubaidah, jahid bis sunan. Nah, itu dia mengatakan seperti itu. Rabbi ummat Gaza 'ala al-kitab was sunnah. Bimbinglah umat Gaza itu dengan kitab dan sunnah. Itu dibilangnya begitu. Bawalah mereka itu ke dalam kitab dan sunnah. Ajarkan kepada kaum wanita di sana itu merabbuka, siapa Tuhanmu, siapa kitabnya dan sebagainya. Jadi mereka ini harus dimantapkan di atas akidah yang benar, tauhid yang benar dan sunnah. لقد كان فتحا بالإسلام لا بغيره من الأوطان. وطنك الأكبر يا أبا عبيدة هو الإسلام، هو الإسلام. ليس هذا وقته الآن، يعني الآن حرب بين الإسلام والكفر حتى لو كان. Itu perkataan dari Syekh Mustafa Al-Adwi. Ya, Mustafa Al-Adwi ini rupanya mendapat tanggapan dari Syekh Utsman Al-Khamis. Jadi dia mengatakan, oh ya Ubaidah,
jahid bis sunan. Bimbinglah keluargamu, bimbinglah rakyat Gaza itu mengenal tauhid dan sunnah. Ajarkan kepada mereka bekal nanti ketika mereka masuk kubur, agar mereka itu bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, seolah-olah seperti itu. Tingkatkan kualitas ketauhidan mereka. Itu kata Syekh Mustafa Al-Adwi di dalam ceramah-ceramahnya ya. Ceramah seperti itu. Dan ini mendapatkan tanggapan dari ulama Syekh Osman Khamis, kibar ulama, yaitu kibarul ulama Al-Kuwaitiyah. Al-Kuwait, dari Kuwait. Kalau tidak salah beliau ini di Ihya At-Turas Al-Islami gitu. Ihya At-Turas Al-Islami. Nah, sikap beliau ini lain lagi, yaitu bagaimana agar umat Islam itu tetap saja berjihad di samping menegakkan sunnah gitu. Berjihad dengan menegakkan sunnah, artinya meluruskan yang tidak sunnah. Sunnah itu diluruskan semuanya itu. Cara-cara jihad di Palestina itu. Kemudian mereka itu bebaskan dari segala bid'ah, bebaskan dari segala kesyirikan, sehingga kalau mati sebagai syahid, benar-benar mati syahid, tidak mati sangit gitu. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Osman Al-Khamis. Jadi Osman Al-Khamis ini menganjurkan, hanya saja juga perlu dimantapkan cara berakidah dan pandangan mereka terhadap tauhid, sehingga matinya mujahid ini benar-benar adalah mujahid fi sabilillah, la sabilit tagut, bukan pada jalan tagut. Kemudian juga la sabilis syaitan, tidak jalan syaitan. Walaisa ala sabilis sabiya, yaitu fanatik buta, tidak jalan di fanatik buta. Ini ya tentang keberadaan di Palestina. Dan kemudian kita bisa membaca ini, komentarnya banyak sekali ya, komentarnya banyak sekali. Kalau kita lihat ada komentarnya yang begini. Ada komentar, kalau kita lihat dari awal tuh ya, misalnya Gaza kharajak qal'am 26,000 hafid li kitabillah, as'alu syekh hal yakhfadu kitab Allah ya hal tarsih. Jadi di sini ditanya itu ya, syekhnya ini ditanya, Gaza setiap tahunnya meluluskan 16.000 penghafal kitab Allah. Saya bertanya kepada Syekh, apakah Syekh itu penghafal kitab Allah menurut Anda? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian kita juga bisa membaca di sini misalnya, kulluna Aba Ubaidah, kulluna Aba Ubaidah, kulluna Aba Ubaidah. Ini jawaban dari netizen ya. Kita semua ini adalah Abu Ubaidah. Kita semua ini adalah Abu Ubaidah. Kita semua ini adalah Abu Ubaidah. Kemudian di sini ada juga Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin di Gaza, wa fi kulli makan, dan seluruh tempat di dunia, amin ya rabbal alamin. Wa jazakallah khairan Syekhuna Al-Fadil Osman Al-Khamis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menebar kebaikan kepada Syekh kita Al-Fadil Osman Al-Khamis. Jadi Osman Al-Khamis ini dapat pujian ya, Osman Al-Khamis, karena memang caranya itu bagus. Dia tidak mengkanter langsung, tapi membimbing.
teruskan jihad di Palestina itu, tapi bimbinglah mereka kepada tauhid yang benar. Yang tidak lurus itu diluruskan, maksudnya seperti itu. Kemudian kita tahu Syekh Osman Khamis itu adalah ulama ahlul hadis, jadi beliau lebih bijak pendapatnya, sangat bijak. Kemudian kita juga melihat sahib yaitu 756, dia mengatakan Allahumma ansur Palestin wa ahlaha wa jami'al muslimina fi kulli biqa'il ard. Ya Allah, menangkanlah, tolonglah kaum Palestina dan penduduknya, wa jami'al muslimin, dan seluruh kaum muslimin fi kulli biqa'il ardi, yang ada dan tinggal di sudut-sudut dunia. Nah, kita lihat lagi di sini misalnya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fja'i ni'matika wa jami'i sukhtika. Ini adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lenyapnya rahmatmu, perubahan kesejahteraanmu, dan juga tiba-tiba siksamu serta segala azabmu. Itu dari kitab, kalau kita baca ya. Kemudian kita lihat ini dari siapa ini ya? Ini banyak, ada 22 jam yang lalu bikin komentar, Allahumma ansur al-muqawwamat wal mujahidin fi Palestin, bantulah Hamas dan para mujahidin di Palestina, wa fi Suriah, dan di Suriah, wa fi kulli buldan, dan seluruh negeri-negeri Islam, wa barik lana fi umri Syekhuna Osman Al-Khamis, dan dan berilah berkah yaitu kepada guru kami Omar Syekhuna Khamis fi amri Syekhuna Khamis, yaitu dalam perkara-perkara yang dihadapi oleh Syekhuna Khamis. Kemudian ana min Misri ya ufakhara wa bikhtas wa bitabahati bi ahli Gaza wa Palestin Hamas wa ahli Palestin wa Abu Ubaidah wa qulul muqawwama innakum aqsamu billah fakhara wa azzal lil muslimin. Nah ini kalau kita baca ya, saya bangga, saya dari Mesir, saya orang Mesir katanya, dan saya bangga, sungguh gembira dengan rakyat Gaza, Palestina, Hamas, rakyat Palestina dan Abu Ubaidah serta semua perlawanan, dan saya sungguh bersumpah demi Allah, kalian adalah kebanggaan dan yaitu kebanggaan dan kesenangan umat Islam. Itu lagi. Kemudian Allahumma ansur li ikhwaninal mujahidina fi Palestin. Ini doa-doa yang dipanjatkan oleh netizen ya. Mereka semua ikut berjuang dengan Palestina. Jadi inilah yang menimbulkan konflik, walaupun kita ada seruan dari Syekh Mustafa Al-Adwi, rupanya ditanggapi dengan oleh Syekh yaitu tadi Osman Al-Khamis. Itu berbeda. Ini sama-sama tokoh-tokoh salafi. Jadi kepada teman-teman juga ya harus bijaklah di dalam memahamkan tentang Palestina gitu ya. Bijaklah dalam memahamkan Palestina. Kalau tidak bisa diam, jangan berkomentar, itu lebih baik daripada kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat Islam. Kemudian kalau kita kalau kita lihat di sini, Allahu yaqassiru min amsalika ya Syekh Osman Al-Khamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu lebih memperbanyak lagi
hamba-hamba seperti engkau ya Syekh Osman Khamis itu. Jadi karena kebijakan Syekh Osman Khamis, seperti apa sih Syekh Osman Khamis itu? Nah, ini ada video yang bisa kita dengar dari beliau. ونسمعه من بعض الثقات الخسائر التي تلحقهم شيء عظيم جدا عن اليهود الصهاينة ومن معهم، وهذا لن يجعلهم يستمرون مدة طويلة، بينما الفلسطينيون ومن معهم حفظهم الله تبارك وتعالى يشترون الشهادة، يعني يقاتلون، يقول اقتلني عجل بي إلى الجنة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء يرجون الجنة، يفرحون بموتهم، يربون أولادهم على هذا، فمثل هؤلاء حقيق أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. ولما كنا ننكر عليهم سابقا، ننكر المناوشات هذه التي لا معنى لها والتي ترتب عليها قتل المسلمين وإيذائهم، لكن الآن لما قامت الحرب أعلن الجهاد بين المسلمين وبين الكفار، لا يجوز لنا أبدا أن نتردد في نصرتهم أبدا، بل علينا أن ننصرهم وأن نقف معهم بدعائنا بأموالنا بمناصرة قضيتهم ونشرها في كل مكان، وأن نتخذ الحذر من أولئك الكفار، وأن إعلامهم فاسد فاجر كافر ولا ينقلون إلا ما لهم، وأي مراسل يخالفهم يعزلونه ولا يظهرون انتصارات المسلمين هناك، بل نطمئن اطمئنانا جازما أن الله تعالى سينصرهم على عدوهم، وهذا الذي سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحرص على كفالتهم، كفالة أيتامهم، كفالة أسرهم، إيصال الأموال لهم فيستفيدون منها. أي طريقة يمكننا أن ننصرهم بها وجب علينا أن ننصرهم بها، ومن ذلك هذا القنوت الذي يقنت به أئمة المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى نصرة للمسلمين هناك. هذا أمر مهم جدا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الله لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Khamis. Mereka itu lebih tahu katanya. Orang-orang Palestina itu lebih tahu, dia paham agama. Dari mereka itu lebih tahu dari kita katanya. Jadi kita ini orang-orang yang jauh mendoakan, membantu mereka, menolong mereka dengan harta dan sebagainya. Ya bukan seperti tadi ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adwi itu berbeda jauh. Ada lagi yang menukik nanti ya. Barangkali ini saja dari saya. Yang jelas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan makin memperbanyak orang-orang seperti Syekh Osman Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.